Oke, dari pembelajaran kali ini nantinya kamu akan bisa menjelaskan benda yang bergerak dipercepat, menjelaskan benda yang bergerak diperlambat, dan membaca grafik percepatan dan perlambatan. Perhatikan mobil pada video tersebut. Apa yang bisa kamu amati dari video tersebut? Ya, betul sekali. Kecepatan dari mobil tersebut bertambah hingga bisa melewati mobil lain. Speedometer mobil menunjukkan bahwa kecepatan dari mobil tersebut bertambah. Nah, dalam fisika, perubahan kecepatan terhadap waktu kita menyebutnya sebagai percepatan, di mana A sama dengan acceleration atau percepatan, V sama dengan perubahan kecepatan, dan T adalah waktu. V0 adalah kecepatan awal dan Vt adalah kecepatan akhir. Percepatan merupakan besaran vektor, di mana satuannya dalam satuan internasional atau SI adalah meter per sekon pangkat 2. Sekarang, kita akan mencoba menentukan percepatan dari video tersebut. Kita mengetahui bahwa kecepatan awalnya adalah 60 km per jam. Kecepatan akhirnya sama dengan 100 km per jam, dan waktu yang dibutuhkan adalah 5 detik. Kita mengetahui bahwa satuan SI dari percepatan adalah meter per sekon pangkat 2, sedangkan yang diketahui pada soal adalah satuan kilometer per jam, sehingga terlebih dahulu kita harus mengkonversinya. Setelah itu, kita masukkan pada rumus yang telah kita ketahui sebelumnya, yakni percepatan sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu, sehingga hasilnya kita dapatkan bahwa percepatan atau A sama dengan 2,22 meter per sekon pangkat 2. Dari video tersebut, apa yang bisa kamu katakan tentang kecepatan dari mobil tersebut? Ya, tepat sekali. Mobil tersebut melambat dan kecepatannya menurun. Jika kita menganggap mobil tersebut awalnya berjalan dengan kecepatan 12 meter per sekon dan membutuhkan waktu 6 detik untuk berhenti, maka coba hitung percepatan yang dilakukan oleh mobil tersebut. Nah, kita mengetahui bahwa kecepatan awalnya adalah 12 meter per sekon dan kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon dan waktunya adalah 6 sekon. Nah, kita mengetahui bahwa A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu, sehingga A sama dengan 0 dikurangi 12 meter per sekon dibagi 6 dan hasilnya adalah minus 2 meter per sekon pangkat 2, sehingga kita bisa mengatakan bahwa percepatan mobil tersebut adalah minus 2 meter per sekon pangkat 2, atau mobil mengalami perlambatan sebesar 2 meter per sekon pangkat 2. Perhatikan pergerakan dari mobil tersebut. Snapshot mobil yang bergerak diambil pada interval waktu yang sama. Mobil bergerak ke kanan, dan snapshot dari mobil tersebut menggambarkan kecepatan dari mobil tersebut. Coba jelaskan pergerakan dari mobil tersebut. Untuk ilustrasi mobil pertama,
jarak yang ditempuh mobil tersebut bertambah di interval waktu yang sama, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kecepatan dari mobil tersebut bertambah dan mobil mengalami percepatan. Untuk ilustrasi mobil kedua, jarak yang ditempuh mobil tersebut sama saja di interval waktu yang sama, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kecepatan dari mobil tersebut konstan dan mobil tidak mengalami percepatan. Untuk ilustrasi mobil ketiga, jarak yang ditempuh mobil tersebut berkurang di interval waktu yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan mobil tersebut berkurang dan mobil mengalami perlambatan. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana benda dikatakan dipercepat dan diperlambat. Mudah bukan? Sekarang coba perhatikan video serta grafik berikut. Dari video dan grafik tersebut, bagaimana pergerakan si anak? Dari video dan grafik, kita bisa mengatakan bahwa 1. Anak tersebut tidak bergerak. Yang kedua, perpindahan yang dilakukan si anak tetap konstan di jarak 500 meter selama 600 detik. Yang ketiga, kecepatan yang dilakukan si anak sama dengan 0 meter per sekon. Kembali perhatikan video dan grafik tersebut. Dari video dan grafik, kita bisa mengatakan bahwa 1. Perpindahan yang dilakukan oleh si anak bertambah setiap waktu. Yang kedua, si anak bersepeda dengan kecepatan tetap sebesar 2,5 meter per sekon sampai pada waktu 200 detik. Yang ketiga, setelah 200 detik sampai 600 detik, si anak bersepeda dengan kecepatan tetap yang lebih besar dari sebelumnya, yakni 3,75 meter per sekon. Kembali perhatikan video dan grafik tersebut. Dari video dan grafik, kita bisa mengatakan bahwa 1. Perpindahan yang dilakukan si anak bertambah sampai pada waktu 500 detik. Yang kedua, si anak bersepeda dengan kecepatan tetap sebesar 4 meter per sekon sampai pada waktu 500 detik. Setelah waktu 500 detik, si anak kembali dan bersepeda ke tempat awal dengan kecepatan tetap sebesar minus 4 meter per sekon. Yang keempat, dia tiba di tempat semula dalam waktu 1000 detik. Yang kelima, total perpindahan yang dilakukan si anak adalah 0. Oke, dari pembelajaran kali ini, nantinya kamu akan bisa pertama, dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus beraturan. Yang kedua, dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, dapat menyimpulkan perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Coba perhatikan video berikut. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan?
Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah namun beraturan, yakni setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, dari 60 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Nah, dalam fisika, video pertama tadi menunjukkan peristiwa yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, yang berarti bahwa benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, di mana secara matematis dapat dituliskan S sama dengan T dikali T, di mana S sama dengan jarak, T sama dengan kecepatan, dan T adalah waktu. Dari rumus tersebut, kita mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanyalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik, kita bisa menganggap bahwa luas daerah yang diarsir sama dengan jarak atau S. Selain grafik tersebut, grafik berikut juga menunjukkan gerak lurus beraturan. Untuk ini, kita bisa mencari T sama dengan perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Nah, untuk video kedua, dalam fisika, video tersebut menunjukkan peristiwa GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, pada GLBB ada 3 persamaan matematis yang perlu diketahui, yakni yang pertama, S sama dengan V0T plus minus /2 AC pangkat 2. Yang kedua, V sama dengan V0 plus minus AT. Dan yang ketiga adalah V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS, di mana S sama dengan jarak, V0 sama dengan kecepatan awal, T sama dengan waktu, dan A sama dengan percepatan. Nah, ketiga rumus ini sangat penting untuk kamu ketahui karena akan sangat berguna dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika yang ada. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan grafik kecepatan P terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah A. 8 meter, B. 10 meter, C. 12 meter, D. 24 meter, dan E. 36 meter. Penyelesaian. Pada soal yang diketahui adalah grafik dan waktu tempuh selama 12 detik. Kita telah mengetahui bahwa cara mudah untuk mencari jarak dari sebuah grafik adalah dengan melihat luas arsiran seperti pada gambar berikut, di mana kita mengetahui ada 2 daerah arsiran, yakni trapesium 1 dan trapesium 2, sehingga kita bisa menuliskan jarak sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2, di mana luas trapesium 1 sama dengan jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2, sama dengan
8 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 24 meter. Dan untuk luas trapesium 2 sama dengan 2 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga jarak sama dengan luas sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2 sama dengan 24 ditambah 12 sama dengan 36 meter.